Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa masa Pentakosta. Malam hari ini kita masuk pada hari yang keempat. Puji Tuhan, meskipun saat ini bangsa kita masih dilanda wabah pandemi COVID-19, namun satu hal yang harus kita syukuri, karena kasih dan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Meskipun kita masih beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Dan kita tentu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk saat teduh. Cukup? Mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bagus. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bagus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memasuki dalam firman, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus, Engkaulah Allah kami yang menjadi sumber pertolongan serta sumber kehidupan kami. Bapa, saat malam ini kami jemaat-Mu GKJ Sragen boleh bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menghaturkan puji syukur terima kasih atas selawatan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kami terlebih kesehatan dan keselamatan, sehingga pada malam hari ini kami dapat melakukan untuk mengikuti persekutuan doa masa Pentakosta di hari yang keempat tahun 2021. Meskipun kami harus melakukan persekutuan doa di rumah kami masing-masing, namun demikian kami yakin bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, memberkati jalannya ibadah malam ini boleh berjalan lancar. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini hanya kami serahkan di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman malam ini dinyatakan dalam kitab Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua
Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Setelah Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari beserta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan persekutuan doa pada masa Pentakosta yang keempat dengan tema membangun hidup orang lain lewat doa. Membangun hidup orang lain lewat doa. Bapak, Ibu, sebelum kita membahas firman Tuhan malam ini, ada beberapa pertanyaan buat kita semua. Kira-kira siapa di antara kita yang rutin berdoa tiap hari, minimal 1 hari sekali saja? Kami percaya bahwa tentunya kita sebagai orang percaya, kita selalu berdoa untuk membangun relasi antara kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu tentunya dijalin terus-menerus, karena doa bagi orang percaya adalah nafas hidup. Tanpa berdoa, matilah kehidupan rohani kita. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu apa yang kita utarakan dalam doa? Adakah waktu untuk berdoa orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam menyangkut kehidupan kita dengan Tuhan. Pada umumnya orang berdoa pada saat tertentu, yaitu pas kita butuh. Sehingga doa yang berisi tentang permintaan atau keluhan, tentang kesulitan, itu hanya untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus, malam hari ini kita merenungkan bagian surat Rasul Paulus yang ditulis saat Paulus ada di penjara. Di dalam penjara dan dalam keadaan sakit pada masa terakhir kehidupannya, kira-kira apa yang masih bisa dilakukan Paulus? Apakah Paulus meratapi nasibnya? Ternyata Paulus berdoa bukan untuk meratapi nasibnya, namun Paulus berdoa untuk sahabat-sahabatnya, supaya kasih mereka berlimpah. Selain itu, agar jemaat di Filipi juga beroleh pengetahuan, artinya yaitu tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bisa memahami dengan jelas apa yang terbaik untuk kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan hal kecil yang mudah dilakukan. Namun jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seberapa seringkah kita mendoakan orang lain?
jika kita berada dalam situasi menderita dan di penjara seperti Paulus. Apakah kita mendoakan orang lain? Berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain merupakan hal sepele. Mungkin berdoa dan mendengarkan tentang orang lain seperti yang disampaikan dalam doa syafaat di gereja. Berdoa bisa jadi bukan sebuah karya, apalagi yang bisa dibanggakan. Mengingat tidak banyak jerih yang dilakukan. Oleh karenanya, pekerjaan seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau menyalurkan berkat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya biasanya cuma berdoa. Padahal kalau dipikir-pikir, berdoa dan mendoakan orang lain bukan hal yang mudah juga. Setidaknya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya bisa membangun semangat orang yang didoakan. Dalam perikop ini diceritakan Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Ini bukan sekedar iseng-iseng karena Paulus banyak waktu. Paulus memikirkan apa yang dilalui orang-orang yang terkasih, yang menghadapi tantangan dan kesulitan mengabarkan Injil. Coba kita renungkan seberapa sering kita memikirkan orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut memikirkan kehidupannya, pekerjaannya, kesulitannya, dan tantangan hidupnya? Lalu apakah kita punya kerinduan untuk membuatnya berhasil melewati semua tantangan hidup itu? Berdoa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani dalam hidup. Melalui karya Roh Kudus, kita didorong oleh kerinduan melihat orang lain mengalami kebaikan dalam hidupnya. Salah satu tuturan Bunda Teresa yang terkenal adalah, tidak ada hal besar, yang ada hanyalah perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Itulah yang terjadi ketika berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan, dalam ketulusan, dalam kesungguhan, dampaknya sangat besar. Teruslah mendoakan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam kami mengikuti persekutuan doa pada masa Pentakosta yang keempat, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu. Kami boleh belajar kepada Paulus dalam hal berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini, terkhusus gereja-gereja-Mu yang ada di Kabupaten Sragen, supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Untuk itu ya Tuhan, agar setiap pekerjaan meskipun berbeda merek tetap bersatu dan saling bergandengan tangan menampakkan sinar kasih Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa terkhusus untuk GKJ Sragen. Kiranya Tuhan juga pakai Ibu Pendeta kami Yemi Manurani dalam mengemban tugas panggilan-Mu untuk mengembalakan jemaat-Mu di GKJ Sragen. Tuhan beri kebijaksanaan, kemampuan, terlebih kesehatannya, sehingga dalam menerima panggilan-Mu untuk mengembalakan jemaat-Mu di GKJ Sragen semakin dikuatkan, bertumbuh dalam imannya. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan lainnya, baik majelis, komisi, maupun tim. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanannya,
dan semakin cinta dengan pelayanan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di GKJ Sragen dari blok 1 sampai 12 dimanapun berada, terutama yang saat ini menghadapi pergumulan baik sakit penyakit, ekonomi. Tuhan berkati, beri kekuatan agar tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap permasalahannya, dan tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Untuk pemerintahan di negara tercinta ini Tuhan, kami juga mohon tolong setiap pekerjaan mulai dari RT, RW, lurah sampai kepada pemerintahan tertinggi, supaya semakin maju untuk memberkati pelayanan yang baik kepada kami semua. Dan untuk kedamaian negeri kami ini Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap damai. Bagi oknum yang sengaja ingin memecahkan belah persatuan kami bersama kami, tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus, semua itu tidak akan dilakukannya. Ya Tuhan, sebenarnya masih banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari untuk menutup persekutuan malam hari ini kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalanya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Dia yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Demikian Bapak Ibu renungan yang boleh kami sampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.